Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang-Bincang Smart ASN. Smart ASN. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang soal isu terkini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Silmi Fauziah dan rekan saya Pandan Tresna Nugraha. Hendro Gunawan. Saya Dewi Putri Anggareni. Dan saya Nasti Tipinasti. Kami bangga melayani bangsa. Bangsa. Oke, mungkin langsung saja ya, kita akan membahas topik isu terkait minimnya kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi informasi. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, silahkan dari rekan-rekan mungkin ada yang mau memaparkan terlebih dahulu terkait isu dan mungkin fakta-faktanya di lapangan seperti apa. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Silmi, akan saya mulai. Jadi untuk yang isu yang akan kita bahas ini, akan saya buka fakta-faktanya di lapangan ini. Memang fenomena ini sering terjadi pada ASN yang sudah senior begitu, di mana beliau-beliau ini mungkin kapasitas untuk belajarnya sudah kurang memadai akan hal yang baru. Kemudian mohon maaf, beliau ini juga di satu sisi banyak sekali urusannya, dan di satu sisi pula beliau ini mungkin punya otoritas tersendiri ya, otoritas senior terhadap junior yang memang lebih cakap untuk untuk berteknologi, untuk berdigital, sehingga beliau ini sering sekali memandatkan tugas-tugas yang berbau digitalnya kepada para juniornya. Mungkin karena di satu sisi memang beliau juga belum cakap untuk melakukan hal yang berbau digital begitu. Demikian dari saya, silahkan teman-teman yang lain. Silahkan dilanjutkan oleh Pak Hendro. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, memang benar ya, untuk zaman sekarang kita sudah beralih dari zaman yang konvensional beralih ke zaman yang serba digital. Nah, tentunya ini menjadi tantangan buat para pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN juga, yang mempunyai pekerjaan yang memang dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dengan yang namanya elektronik. Nah, tentunya ini menjadi PR buat para senior-senior tentunya yang sudah lama bekerja, yang mana mereka sebelumnya sudah terbiasa dengan sifatnya manual, sekarang beralih yang sifatnya ke arah elektronik, dan itu butuh dukungan dari kita yang para generasi milenial. Sekian. Luar biasa ya pemaparannya. Silakan dilanjutkan Ibu Dewi. Ya, baik, terima kasih. Isu ini menarik sekali ya, karena memang faktanya gitu di lapangan memang seperti itu. Banyak sekali ASN terutama senior yang memang kurang gitu dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal ini menjadi sangat penting karena dalam apapun gitu sekarang kita selalu menggunakan teknologi. Seperti misalnya pelaporan kewajiban kita pun menggunakan teknologi. Dan ini terjadi karena gitu ya, kurangnya ilmu komunikasi ini terjadi karena adanya mungkin sudah senior ya dari segi usia, sehingga kurang mengupgrade diri gitu. Jadi ada perubahan yang terjadi tetapi mungkin belum bisa menyesuaikan diri, sehingga terjadilah kurangnya ilmu dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Ya, boleh dilanjut oleh Ibu Nastiti? Oke, baik. Mungkin tadi juga dari teman-teman udah cukup dipaparkan ya, dari Pak Ramdan, Pak Hendro, sama Bu Dewi tadi mengenai isu-isu kita tentang digital gitu ya. Jadi memang ASN ini yang senior-senior kurang begitu beradaptasi gitu ya, belum begitu mengenal karena mungkin ada perubahan gitu ya kan, dari perubahan zaman dari dulu yang tadinya terbiasa manual dan saat ini lebih diarahkan ke arah digital gitu. Jadi karena mungkin mereka belum terbiasa, kemudian karena mungkin sudah
merasa sudah senior juga gitu kan ya. Tadi seperti yang Parangan sampaikan, merasa sudah senior, memiliki junior, ya udah kita pergunakan otoritas itu gitu. Kemudian karena faktor usia juga mungkin mereka itu tidak terfokus juga kali ya untuk berpikiran oh harus belajar nih, harus bisa nih gitu. Mungkin mereka kurang terfokus gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari teman-teman tadi terkait bagaimana fakta-fakta di lapangan tentang minimnya kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi informasi. Tadi kita sudah membahas terkait fakta-fakta tersebut, mungkin sekarang kita beralih ke dampak-dampaknya ya terlebih dahulu. Sebelum membahas solusi, silahkan rekan-rekan. Ya, terima kasih. Akan saya bahas mengenai dampak-dampaknya dari ketidakcakapan berdigital dari teman-teman kita ini, gitu ya. Salah satunya adalah mungkin masih bergantung kepada kertas ya, salah satunya gitu. Kertas ini, dimana kertas ini kalau kita tumpuk lama-lama menjadi membukit ya, menjadi menggunung, dimana kita kan mungkin sekarang sedang dihadapkan dengan fenomena global warming ya, dimana gunung-gunung es ini sudah mulai mencair karena pemanasan global. Nah, ini untuk meminimalisir penggunaan kertas ini memang kita perlu untuk menghadapi dunia digital ini gitu. Jadi dampaknya adalah seperti itu kalau yang saya tangkap gitu. Terima kasih ya dari saya. Ya, tadi dipaparkan terkait dampak lingkungan ya, bagaimana penumpukan sampah kertas, dan dampak yang lebih besarnya lagi ke global warming. Silahkan Bapak Hendro bisa dilanjutkan. Pak Hendro, mohon maaf, mic-nya masih mati. Baik, izin menambahkan mengenai dampak terkait kurangnya kecakapan dalam penggunaan elektronik atau media elektronik ini, di mana salah satunya tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ramdan, di mana terjadinya global warming ya atau pemanasan global, dan ini sudah mulai terasa gitu ya di kita di zaman sekarang. Itu terjadi peningkatan suhu bumi, dan itu sangat berhubungan dengan namanya penggunaan kertas yang berlebihan gitu. Nah, ini juga pasti ke lingkungan juga berpengaruh karena bahan pembuatan kertas itu sendiri bisa berasal dari kayu ya, dari kayu itu sendiri. Kalau nggak salah satunya kayu serong namanya gitu. Nah, ini pasti setiap kebutuhan dari kertas itu sendiri otomatis kayu ditebang atau diterabas gitu. Nah, itu salah satu dampak yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh Ibu Dewi, silahkan. Ya, baik. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya, bahwa salah satu dampaknya itu limbah kertas. Nah, selain itu ada dampak global warmingnya, juga mungkin kertas ini kan harus dibeli ya. Ini berhubungan dengan biaya operasional yang akan kita keluarkan. Nah, otomatis jika misalnya kita menggunakan teknologi, kita menggunakan yang ada gitu, sehingga operasional itu kan bisa dipangkas gitu biayanya. Jadi lebih efisien gitu ya dalam segi waktu dan apapun. Seperti itu. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Silahkan dilanjutkan Ibu Nasriti. Ya, baik, saya akan melanjutkannya. Tadi kan udah ya dari teman-teman, terakhir dari Bu Dewi yang tadi menyinggung sedikit tentang efektif sama efisien gitu. Dengan adanya teknologi ini memang tujuannya kan untuk mempermudah kita ya sebenarnya, untuk mempermudah akses kita dalam sistem pelaporan, dalam sistem pengerjaan laporan atau apapun juga. Itu intinya untuk mempermudah tadinya gitu kan. Kalau misalnya tidak pandai atau tidak cakap dalam berteknologi, itu akan menghambat waktu gitu. Yang tadinya laporan itu bisa dikerjakan dan bisa diserahkan misalnya ya lewat email atau apa. Ternyata kan kalau misalnya harus manual, harus via kertas, harus dikirim, memakan waktu yang lama gitu. Jadi beda halnya dengan teknologi gitu. Jadi mungkin yaitu jadi lebih efektif dan efisien gitu menggunakan
teknologi gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya, ternyata banyak dampak-dampak yang sangat merugikan baik bagi pribadi kita ataupun instansi masing-masing. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, kebutuhan akan kemampuan digital dituntut harus bisa mengoperasikan semuanya, begitu ya. Iya. Benar. Baiklah, kita berlanjut ke solusi ya, teman-teman. Silahkan untuk memaparkan usulannya. Ya, terima kasih. Akan saya mulai lagi. Memang untuk solusi ini sebetulnya mudah-mudah sulit mudah ya. Kita tidak semudah membalikan telapak tangan karena memang untuk belajar hal yang baru ini butuh perjuangan keras. Jadi pertama mungkin ada sosialisasi ya, pengenalan juga ya, kemudian pelatihan, dan memang harus ada kemauan gitu ya dari teman-teman kita ini, terutama senior. Dan memang tidak ada salahnya kita sebagai kaum muda yang tadinya hanya membantu untuk mengalihkan tugasnya gitu ya, sekarang kita membantu untuk menuntun gitu ya, karena memang beliau-beliau ini bagaimanapun mungkin kalau misalnya kita tempatkannya sebagai senior ya, karena yang banyak ini kasusnya pada senior, kurang lebih adalah orang tua kita di kantor gitu, memang harus kita tuntun gitu, karena sebagai balas budi kita bahwa beliau-beliau ini ya yang mengajarkan kita untuk bekerja di kantor seperti apa gitu, yang pertama kali mengayomi kita di kantor ini seperti apa. Mungkin saatnya kita untuk berbalas budi dengan cara dengan sabar mau untuk menuntun beliau ini belajar mengenai ilmu dunia digital ini gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Ramdan, silahkan Pak Hendro. Ya, baik. Izin saya untuk memberikan solusi mengenai kegaptekan ya dalam penggunaan media elektronik ini. Yang pertama mungkin kita bisa meningkatkan literasi digital terlebih dahulu, yaitu harus mengenal apa saja nih era digital atau aplikasi-aplikasi yang memang sering digunakan, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang memang kita perlukan dengan pekerjaan kita misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan membuat materi dengan konten-konten yang menarik. Nah, ini sangat penting ya, apalagi dengan yang sifatnya visual, apalagi zaman sekarang orang-orang mudah dengan pahamnya terkait tentang apa saja yang mau disampaikan dalam bentuk visual, dalam bentuk narasi, dalam bentuk tayangan video gitu. Itu juga salah satu solusi yang terbaik. Terus yang ketiga, bisa dengan membuat ruang diskusi secara online. Mungkin bisa kita menggunakan yang sifatnya aplikasi simple ya, misalnya WhatsApp. Itu bisa semua orang, saya rasa tanpa diajarkan, dengan mencet tombol video itu udah bisa tersambung antar pengguna WhatsApp itu sendiri. Mungkin itu solusi dari yang bisa saya sampaikan. Sekian. Ya, terima kasih Pak Hendro, silahkan dilanjut oleh Ibu Dewi. Ya, baik. Mungkin apa yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya ini sudah cukup jelas gitu ya, sudah cukup lengkap. Mungkin kita sebagai generasi muda gitu ya, yang lebih melek terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini, bisa memberikan motivasi kepada ASN yang lebih senior gitu ya, bukan hanya menyemangati saja, tetapi juga sharing ilmu yang kita punya gitu, dengan mengajarkan beliau tata caranya seperti apa sehingga ini bisa menjadi habit atau kebiasaan. Nah, menurut saya juga begitu pentingnya gitu diadakan pelatihan yang memang khusus untuk teknologi. Kalau biasanya pelatihan ini khusus bidang gitu ya, menurut saya perlu diadakan khusus teknologi untuk membantu mereka dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Dewi, silahkan Ibu Nastuti. Ya, baik. Untuk solusi tentang digital gitu ya, tentang kegaptekan para senior kita tentang digital gitu ya. Walaupun tidak semua ya untuk senior itu gaptek, banyak juga yang senior yang sudah mampu mengoperasionalkan digital gitu ya.
Jadi di sini mungkin para senior yang udah mampu, kemudian para kita juga sebagai junior yang mampu, juga kita bisa sharing gitu kan ya, gitu. Kemudian ya itu tadi adanya pelatihan gitu. Tapi sebelum itu kita juga harus memberi perubahan gitu. Jadi kayak merubah kebiasaan itu tidak gampang. Jadi harus ada kesadaran diri dulu dari para senior bahwa pengen berubah ke arah yang lebih baik, ke arah digital gitu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu. Kemudian yang tadinya mungkin tidak terbiasa ya dengan digital, biasanya dengan manual. Nah, keinginan ada pengen berubah, kemudian keinginan tahu, dan kemudian terbiasa gitu. Kalau lama-lama dengan terbiasa mungkin nanti juga bakalan bisa gitu kan. Kalau misalnya hanya belajar satu kali aja nggak akan nggak akan mahir gitu, nggak akan nempel gitu. Jadi harus dibiasakan gitu, biar semua itu berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan betapa luar biasanya tadi solusi-solusi yang sudah diberikan ya. Saya izin menyimpulkan. Yang pertama, dimulai dari menumbuhkan kesadaran akan perubahan era. Tentunya untuk meningkatkan kesadaran tersebut juga dijelaskan bagaimana keuntungannya ketika kita sudah mampu mengoperasikan atau mengikuti digitalisasi di tempat kerja, supaya para senior-senior terdahulu kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih sadar lagi akan perubahan zaman sekarang ini. Kemudian setelah ditumbuhkan rasa kesadaran, diharapkan rasa keinginannya juga semakin bertambah ya untuk berubah, supaya tidak lagi menggunakan kertas untuk pelaporan misalnya. Jadi bisa lebih semangat lagi untuk berubah ke arah mampu menggunakan teknologi digital. Kemudian juga diadakan sosialisasi atau pengenalan teknologi. Misalnya teknologi-teknologi yang sering digunakan dalam pekerjaan, apa saja. Kemudian juga diadakan pelatihan khusus mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin sedikit menambahkan, di dalamnya juga ketika pelatihan diadakan door prize supaya para peserta lebih semangat lagi dan lebih serius dalam mengikuti pelatihan gitu ya. Door prize-nya juga kalau bisa jangan yang ecek-ecek gitu ya, yang bagus gitu ya. Jangan yang kecil-kecil. Handphone begitu ya. Handphone. Iya. Kemudian juga harus diadakan pembiasaan. Mungkin bisa dengan koordinasi bersama dengan pemangku kebijakan di instansi masing-masing, misalnya menggunakan pelaporan secara digital supaya para pegawai yang belum terbiasa menggunakan pelaporan secara digital bisa dipaksa untuk terbiasa menggunakan elektronik. Kemudian yang terakhir harus saling memotivasi, saling menyemangati, sharing ilmu, dan juga untuk nanti ke depannya tetap dengan mungkin dibantu untuk dibimbing ya, dibantunya bukan lagi asal terima jadi, tapi juga dibimbing, dirangkul untuk bisa mengoperasikan elektronik ataupun aplikasi-aplikasi digital yang digunakan. Mungkin sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup, waktunya hampir habis. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup, boleh jargon dulu ya? Boleh. Wah. Semangat ya. Smart ASN, kami bangga melayani bangsa. Oke, tepuk tangan. Yeay, Sampai jumpa lagi di bincang-bincang Smart ASN selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.